Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat HKBP Resort Sungai Langkai. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan pada hari ini Kamis 23 Juni 2022 tertulis dalam Yesaya pasal 60 ayat 10. Demikian firman Tuhan, orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Demikian. Pembuangan ke Babel merupakan masa sulit yang dihadapi oleh bangsa Israel. Sebahagian daripada mereka ada yang dibunuh dan juga sebagian lagi dibawa sebagai tawanan perang. Dan dalam pembuangan itu layaknya tawanan, mereka dipaksa untuk bekerja bagi bangsa yang menawan mereka. Namun Nabi Yesaya menyadari kalau semua itu terjadi karena bangsa Israel memang tidak taat dan kurang percaya kepada Allah. Namun meski demikian, Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Kendati mereka sering menyakiti hati Allah, namun Allah berjanji akan mengeluarkan mereka dari keterpurukan hingga menuntun mereka sampai ke Yerusalem. Namun ternyata mereka malah hidup terus dalam ketidakpercayaannya. Trauma masa lalu yang mereka hadapi selalu melekat di benak mereka. Sehingga mereka kerap kali meragukan kuasa Allah dan mempertanyakan apakah Allah sanggup memulihkan keadaan mereka. Oleh karena penderitaan yang datang secara bertubi-tubi, fokus mereka pun menjadi teralihkan. Mereka lupa bahwa selama ini Allah lah yang telah menyertai hidup mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika kita mendengar kata hajaran, pasti terbayang di benak kita suatu pukulan bertubi-tubi untuk melampiaskan amarah yang memuncak, yang akan menimbulkan rasa sakit yang mendalam. Biasanya dilakukan oleh seorang yang menaruh dendam atau kebencian pada orang lain. Namun Tuhan tidak demikian. Tuhan menghajar manusia bukan untuk melampiaskan amarah dan kebenciannya, tetapi dengan tujuan agar kita memiliki kehidupan yang berkualitas dan bermanfaat. Allah mengasihi kita apa adanya, namun Ia tidak membiarkan kita tetap dalam keadaan yang apa adanya. Itu sebabnya Ia akan memproses dan membentuk kita sampai kita menghasilkan buah-buah terbaik. Ingatlah, emas murni selalu dihasilkan dalam pemurnian api yang memakan waktu cukup lama dengan derajat kepanasan yang sangat tinggi sampai semua kotoran yang melekat pada logam itu terbakar habis. Lalu bagaimana pengrajin emas tahu bahwa kotoran dalam emas itu telah habis terbakar? Dia akan tahu ketika ia mampu melihat bayangan dirinya sendiri pada emas yang sedang dileburnya itu. Maka pertanyaannya, berapa lama Tuhan menghajar kita dalam kesalahan kita sampai maksud dan tujuannya tercapai? Dan proses itu tergantung pada kerelaan hati kita untuk mau dibentuk oleh Tuhan. Semakin kita memberontak, maka semakin lamalah proses yang harus kita jalani. Seperti bangsa Israel yang harus mengalami hajaran Tuhan selama 40 tahun di padang gurun karena mereka tegar tengkuk. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bersedialah dibentuk, dihajar oleh Tuhan
sehingga kita menjadi orang-orang versi terbaik menurut Tuhan, dan kita boleh menghasilkan buah-buah manis bagi dunia ini, dan kita bisa memancarkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersuka cita ya Allah Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Tuhan, kami tahu terkadang kami harus Engkau hajar agar kami kembali kepada Tuhan dari penyimpangan-penyimpangan kami, agar kami kembali mengingat hakikat kehidupan kami, bahwa kami diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Oleh karena itu Tuhan, perbolehkan kami melalui Roh-Mu yang kudus mengenal bentuk pengajaran daripada Tuhan, sehingga kami tidak tegar tengkuk, sehingga kami mau diproses untuk semakin menjadi manusia Allah dalam hidup kami, dan kami boleh menghasilkan buah-buah terbaik. Terpujilah Engkau. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus telah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat beraktivitas.